Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya Girdi dalam channel Girdi Doang. Di sini saya akan membahas FR kembali, field report yang ketiga dari teman-teman peserta SKP yang baru saja tes di Pranata Komputer Formasi CPNS tahun 2019 atau yang dilaksanakan di CPNS 2020. Ingat ya teman-teman, pesan saya bahwa PNS bukanlah suatu warisan, jadi harus belajar sedikit demi sedikit. Sebelumnya saya ingatkan untuk klik dulu subscribe agar saya lebih semangat untuk membuat video-video berikutnya, dan juga klik tanda lonceng agar kalian mendapatkan pemberitahuan terbaru dari video saya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat FR berikutnya. Ya teman-teman, ada beberapa yang WA ke saya bahwa apa toh itu FR. FR itu adalah field report atau disebut juga laporan lapangan. Maksudnya yaitu soal-soal terkini yang didapat oleh peserta yang baru saja melaksanakan tes SKP. Jadi ini merupakan soal-soal yang up to date banget, dan soal-soalnya dapat kita lihat sebagai berikut. Ini akan keluar enkripsi ya, jadi harus dihafalkan tentang enkripsi. Enkripsi adalah kerahasiaan yang mendasari suatu metode pengamanan data. Nah, kita soalnya beranak ya teman-teman, bahwa enkripsi ada beberapa cara kerjanya, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah public key atau kunci secara umum. Ini menggunakan dua kunci yang berbeda yang secara matematis, yaitu kunci private itu dirahasiakan, dan publik itu yang boleh diketahui banyak atau orang umum. Yang kedua adalah private key, yaitu penggunaan kunci yang sama untuk melakukan enkripsi dan deskripsi pada data yang diinginkan. Kemudian seperti yang video FR saya sebelumnya, akan ada OSI layer, yaitu pertanyaan adalah MAC itu ada pada layer berapa. Nah, jadi harus dihafalkan dari 7 layer, bisa dilihat di video saya sebelumnya, yaitu MAC terdapat dalam layer kedua atau data link layer. Untuk FR berikutnya, apa yang dimaksud dengan query? Query atau yang sering kita ketahui adalah bahasa query, itu adalah informasi yang diterima atau diambil dari database. Bahasa pemrograman ini berguna untuk memanipulasi data seperti menambah, menghapus, dan mengubah data. Itu soalnya akan turun-temurun lagi dengan beberapa jenis query. Ada select query, yaitu select query merupakan permintaan atas suatu informasi yang tersimpan di dalam database. Kemudian jenis yang kedua adalah action query, yaitu kegiatan updating, insert maupun penghapusan sebagian atau seluruh dari database. Selanjutnya FR yang berikutnya, komponen query. Sudah seperti video saya sebelumnya, ada DDL, data definition language, ada DCL, data control language, DML, data manipulation language. Data definition language atau DDL itu berfungsi mendefinisikan data yang terdapat dalam database. Komponen ini terdiri dari drop, alter, dan create. Penjelasannya bisa dilihat di video FR saya sebelumnya. Kemudian DCL, data control language, itu adalah memiliki fungsi dalam database untuk memberi hak akses pada user. Ini berisi perintah revoke
Nah, penjelasannya ada di dalam video saya sebelumnya. Kemudian DML, Data Manipulation Language, adalah untuk mengubah atau menambah value dari tabel tertentu yang terdapat dalam database. Komponen ini berisi perintah yang terdiri update, insert, select, delete. Kemudian FR berikutnya terkait IP address. Kita harus mengetahui pengertian IP address, yaitu identitas numerik yang digunakan untuk satu komputer kepada komputer lain agar saling terhubung. Dari pertanyaan IP address nanti dapat berkembang menjadi berikut. Jenis-jenis IP address itu ada 6 ya teman-teman. Yang pertama IP address public, yaitu IP address yang digunakan terhubung pada jaringan internet publik. Kemudian yang kedua IP address privat atau disebut juga dengan address lokal. Ini digunakan untuk identifikasi komputer yang terhubung dalam jaringan tertutup atau hanya lokal. Kemudian IP address dinamis. Ini selalu berubah, namanya juga dinamis ya, selalu berubah-ubah tergantung dari jaringan internet publik. Kemudian yang keempat ada statis. Statis ini merupakan kebalikan dari dinamis. Kemudian yang kelima ada IP address versi 4 ya, ini IPv4, maaf salah tulis. IP yang banyak digunakan pada saat ini terdiri dari 4 kelompok yang bisa menampung sampai 4, 228, 256, 25 host yang terhubung. Kemudian yang keenam IP address versi 6. Ini lebih besar dari IP address versi 4, di mana bisa mencapai menampung 3,4 triliun host. Kemudian FR yang berikutnya terkait tentang internet, yaitu HTTP dan HTTPS. Yang dimaksud dengan HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah protokol yang mengatur komunikasi antara klien dan server. Yang menjadi klien adalah web browser atau device lain yang dapat mengakses, menerima, dan menampilkan konten web. Yang kedua HTTPS, yaitu Hypertext Transfer Protocol Secure, adalah versi secure dari HTTP yang dikembangkan oleh Netscape Communication Corp. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah mengenai port yang digunakan pada HTTP dan HTTPS, yaitu bahwa HTTP itu menggunakan port 80, sedangkan HTTPS menggunakan port 443. Untuk FR berikutnya adalah SDLC. Ini sudah saya bahas di FR saya sebelumnya, nanti bisa dilihat di video saya, yaitu System Development Life Cycle. Nah, yang dimaksud itu adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem. Ini adalah gambarnya dari SDLC, ada seperti siklus ya, nanti bisa dihafalkan. Ada design, kemudian implementation, kemudian testing, evolution, selanjutnya requirement dan analis. Demikian beberapa FR yang bisa saya rangkum untuk kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan tunggu kelanjutan video FR saya. Nanti saya akan mencarikan informasi dari teman-teman yang sudah melaksanakan ujian SKB. Semoga kita dapat bergabung menjadi keluarga besar Pranata Komputer. Ingat pesan saya, menjadi PNS bukanlah suatu warisan. Dan ingat, klik subscribe dan juga tanda lonceng. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.